Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, langsung kita mulai saja. Cerita dibuka dengan Vanessa yang memperlihatkan kekuatan awak keningnya pada Kai dan juga Rine, membuat keduanya merasa takut akan sosoknya itu. Namun, meski Vanessa dalam mode badass begini, tapi Rine masih saja menyempatkan diri untuk maju ke depan, melawan Vanessa, lalu mengurungnya di sebuah kekai, dengan harapan agar Kai bisa lari. Dan tentu saja penghalang seperti ini dapat dengan mudahnya Vanessa hancurkan hanya dengan jentikan jari. Akibatnya, membuat Rine terhempas setelahnya dan berakhir jatuh tidak berdaya. Vanessa mulai menyerang Rine, lalu Kai mulai melakukan perlawanan demi Rine. Dan jeder, sebuah sihir Vanessa tembakan ke arah Kai, membuat Kai seketika tewas di tempat. Lah, kok MC kita ini langsung mati sih? Belum juga satset gimana gitu. Sedangkan Rine yang melihat si ayang Kai mati tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia yang tidak berdaya hanya bisa menangis di hadapannya. Dan wah, apakah ini adalah momen yang sama ketika si ayang mati dan tiba-tiba keluarlah Kyuubi? Bener-bener mirip Naruto banget nih, momen kebangkitan awak keningnya Rine saat ini. Dan gila, dilihat dari penampakan Rine aja, kita bisa tahu bahwa aura villain di sekitarnya itu merupakan aura dari tanda-tanda kemunculannya Kyuubi. Dan beginilah bentukan Rine ketika Kyuubi merasukinya. Dimulai dari kecepatannya secepat Hiraishin dan pukulannya sekeras Saitama, membuat Vanessa yang dipukul sedikit mengeluarkan darah. Dengan amarah yang begitu besar, Rine terus-menerus menghajar Vanessa, membuat Vanessa tidak bisa mengimbangi kekuatannya. Namun setelah Rine mengamuk begini, nampaknya kita semua malah diprank sama Vanessa. Karena sebenarnya sedari awal duel ini dimulai, sebenarnya Vanessa bisa saja menahan serangan Rine. No, lihat aja tuh. Jadi alasan kenapa Rine bisa unggul tak lain karena Vanessa lagi ngepur. Sial, tipu daya King Drama memang berbeda. Rine yang tak bisa melawan pada akhirnya hanya bisa mendengarkan bacotan dari Vanessa yang mengatakan inilah, itulah, kayak ginilah, seperti itulah, dan lain halnya. Karena sudah tak ada jalan lain dan udah bosan juga mendengar Vanessa ngebacot mulu, Rine pun mulai memakai jutsu andalannya, yaitu Shiki Fujin. Memegang erat tangan Vanessa, mentransfer semacam energi kutukan padanya dan membuat darah Vanessa bercucuran keluar dari tubuhnya. Tentunya karena ini jutsu Shiki Fujin yang merupakan jutsu terlarang, pastinya dampak yang Vanessa terima juga sama halnya dengan apa yang Rine rasakan. Vanessa mulai panik dan taunya Rine malah terjatuh, mengakibatkan ritual Shiki Fujinnya jadi terbatalkan. Karena bukan bos terakhir namanya jika nggak ada rencana yang kedua, ya kan? Dimana segala sesuatunya telah lama Vanessa perhitungkan, termasuk jutsu Shiki Fujin yang akan gagal jika ditimpa dengan jutsu kutukan yang lebih tinggi. Jadi pada dasarnya ini semua hanyalah prank semata yang telah Vanessa siapkan untuk lawannya. Waduh, Rine kena mental karena udah 2 kali pakai jurus andalannya, sialnya malah 2 kali juga kena prank Vanessa. Akibatnya, dia yang tak berdaya hanya bisa menangis meminta maaf. Karena lawannya sudah tak mampu untuk memberi hiburan, Vanessa berniat untuk mengakhirinya. Dan setelah jurusnya dia hempaskan, Vanessa malah terkejut. Karena sang pahlawan kita telah kembali dari tidurnya. Dan tentu saja duel selanjutnya pun akan segera terjadi. Dimulai dari Vanessa yang menembak, tapi Kai dengan mudah mengatasinya. Kai bersiap tempur. Vanessa bertanya, apakah kau masih ingin menantangku? Itu benar, jawaban Kai. Vanessa ke-trigger dan mulai melampiaskan amarahnya kepada Kai. Vanessa menggila mendengar pernyataan dari Kai yang sama seperti manusia pada umumnya, sama-sama bermulut besar doang. Aku bisa mengerti jika itu adalah Rikugen Kyoko, Alfrea, dan Rat-I.
yang terlihat mengganggu karena mereka pada dasarnya punya fondasi yaitu kekuatan mutlak, sedangkan ras manusia tidak memiliki pahlawan seperti mereka. Dan apakah engkau menganggap dirimu sebagai pahlawan? Kai menjawab bahwa julukan pahlawan itu terlalu berharga untuknya, tapi ada satu hal yang ingin kutunjukkan. Vanessa yang mendengar semakin menggila, dan Kai menjawab bahwa itu adalah semangat juang. Walaupun di dunia ini tak ada yang namanya pahlawan manusia, tapi ada salah satu di antaranya yang mewarisi tekad pahlawan, dan itu adalah aku yang akan membasmimu. Vanessa tertawa seakan merendahkan perkataan Kai, dan Vanessa juga mengeluarkan kekuatannya, mensummon sebuah batu meteor. Untungnya, batu tersebut dapat dengan mudah dihancurkan oleh pedangnya. Karena serangan pertama gagal, Vanessa melanjutkan serangan yang kedua, berupa kobaran api yang dia lingkarkan di atas langit. Dan di saat yang bersamaan, Ashran menekan sebuah tombol, membuat area di sekeliling menjadi gelap, dan hanya nampak pedang Sid yang bersinar. Vanessa menyerang, tapi yang diserang adalah Rinne, sedangkan Kai berada di belakangnya. Dengan berbekal taijutsu yang telah dia latih di dunia sebelumnya, Kai pun menghantam Vanessa. Lalu Rinne mengoper pedangnya, dan Kai menangkap lemparan itu. Dan yang terjadi selanjutnya, Kai pun membelah Vanessa menggunakan pedangnya itu. Dan aduh, ini iklan ganggu bet dah. Tubuh Vanessa perlahan menjadi hancur. Vanessa terdiam, dan Rinne merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Kai setuju. Lalu Vanessa mulai mengingat-ingat kembali tentang sosok Sid, dan mengingat detail-detail yang Sid katakan tentang reinkarnasi dunia, di mana akan muncul sosok yang akan mengubah dunia, dan itulah apa yang Sid ramalkan sebelum kepergiannya. Untuk itulah dia mempercayakan pedang cahaya miliknya pada Vanessa, agar suatu saat ketika dunia berubah, pedang ini bisa sampai ke tangan orang yang tepat. Karena hanya si pemegang dan pedang itulah kunci untuk membetulkan dunia ini. Kai bertanya mengapa Vanessa bisa bekerja sama bersama Sid. Dan Vanessa menjelaskan, di balik sejarah yang kau ketahui, pastinya akan ada rahasia yang tersembunyi. Begitulah keadaannya. Dan salah satunya adalah Zero Code, yang merupakan sebuah sihir yang mengatur segalanya menjadi ketiadaan. Vanessa tersenyum dan lah kok ngambek. Rinne dan Kai begitu kaget karena Vanessa yang badas seperti ini nampaknya juga bisa kayak gini. Di detik-detik terakhir sebelum peleburannya, Vanessa mengatakan jika ada kesempatan, Vanessa mempunyai niat untuk melawan Kai kembali, yang kali ini katanya akan menggunakan semacam teknik dari iblis cabul. Waduh, dan pastinya sangat-sangat dinantikan nih jika duelnya memang demikian. Vanessa menghilang, yang jadi tanda bahwa ini adalah kemenangan bagi umat manusia. Lalu selanjutnya, berita tentang kemenangan umat manusia mulai disiarkan di radio. Di sisi lain, Kai yang habis perang mulai bertanya-tanya, jika apa yang Vanessa katakan semuanya terbukti benar, maka dunia ini bukanlah isekai, tapi dunia yang sama namun dengan catatan semua makhluk di dalamnya ditulis ulang. Contoh kecilnya adalah Kai dan Rinne. Alasan mengapa mereka bisa mengingat kenangan dunia sebelumnya dikarenakan mereka sangat beruntung dengan berhasil lolos dari pemrograman ulang yang ditulis sesuatu. Ketika asik berbicara, tiba-tiba ada Jan yang datang ke tempat mereka. Singkat cerita, di sini Jan mulai menjelaskan rincian dari rencana dia selanjutnya yang kepengen melakukan penjelajahan. Tapi karena di masing-masing wilayah yang hendak Jan jelajahi pada kenyataannya adalah daerah kekuasaan para pahlawan di tiap ras, jadi Jan meminta Kai untuk ikut membantu. Tentunya karena diminta waifu, Kai pun setuju untuk terlibat. Kemudian Rinne yang tak mau diabaikan juga ikutan nimbrung. Karena telah sepakat untuk berjelajah bersama-sama, Jan pun mulai kembali pidatonya, menyampaikan rencananya selayaknya seorang pemimpin. Dan di sisi lain, Rinne lagi-lagi melihat penampakan Kai berubah jadi sosok yang dia lihat sebelumnya. Dan sepertinya emang bener deh kalau Kai itu merupakan reinkarnasi pahlawan Sid.
Karena Vanessa telah kalah, cerita baru kembali muncul. Kira-kira bakalan lawan siapa lagi ya? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!